menjawab tuduhan pembelokan sejarah. Jagadmaya dihebohkan dengan isu pembelokan sejarah kemerdekaan Indonesia yang katanya dilakukan oleh Sadah Alauiyin, keturunan Hadramaut, Yaman. Tersebarnya luas informasi ini mengejutkan masyarakat dan tidak sedikit yang terpengaruh dengan informasi yang disebarkan dan terhasut proyek operasi adu domba ini. Lalu benarkah seluruh tuduhan tersebut? Video ini akan menjawab seluruh pertanyaan terkait sejarah dan tuduhan pemalsuan sejarah oleh Alauiyin lengkap dengan referensi footnote di bagian bawah layar Anda, sehingga Anda dapat melakukan konfirmasi atas kebenaran seluruh informasi di dalamnya. Isu anti-Arab atau anti-keturunan Yaman ini diawali dengan narasi bahwa Ba'alawi dan Masya'ih yang berasal dari Hadramaut Yaman didatangkan oleh Belanda untuk membantu mereka menjajah Nusantara. Benarkah? Orang Hadramaut dikenal dengan migrasinya ke banyak negara dengan misi perdagangan dan dakwah, sebagaimana dikatakan oleh sejarawan Inggris terkemuka Sir Richard Burton. Matahari tidak terbit di suatu wilayah yang tidak didiami orang Hadramaut. Lalu bagaimana dengan Nusantara? Pertama, kalangan Ba'alawi atau orang-orang Yaman hadir di Nusantara bukan karena didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejarawan Inggris lainnya, R.B. Sargent, memperkirakan bahwa Ba'alawi telah tiba di wilayah tersebut, Nusantara, beberapa waktu sebelum Belanda dan secara bertahap mengendalikan perdagangan pesisir Hindia Belanda. Orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa pada umumnya tidak menyukai orang-orang Arab. Van Vleuten, Direktur Dalam Negeri Hindia Belanda, dalam suratnya tanggal 24 April 1886 menulis, orang Eropa di Hindia Belanda semua benci kepada orang Arab. Kebencian ini sama saja dengan kebencian orang Eropa terhadap kaum Yahudi. Orang Arab yang tinggal di Nusantara tidak mendapat simpati dari orang Eropa, malah dia menjadi objek kebencian dan permusuhan. Semua pegawai termasuk para asisten residen dan kontrolir tetap lebih suka membicarakan persoalan pajak dengan 50 orang Cina daripada mengaturnya dengan satu orang Arab saja. Van den Berg, yang melakukan penelitian tentang orang-orang Hadramaut di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19, menulis dalam salah satu suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda bahwa banyak orang Eropa takut berlebih-lebihan terhadap semua orang yang memakai serban atau yang melaksanakan dengan taat ibadah agamanya. Rasa takut ini sering dipupuk oleh tulisan kuasi ilmiah dalam surat kabar dan majalah populer oleh para keturunan Arab. Snoek Horgorne menambahkan, sehingga Belanda berusaha memperketat dan membatasi ruang gerak mereka. Dalam pemberitaan Snoek Horgorne, ia mengatakan, seandainya undang-undang kita tidak membatasi ruang gerak orang Hadramaut itu, migrasi mereka ke Hindia pasti lebih banyak daripada sekarang. Jika orang-orang Arab didatangkan untuk dipekerjakan oleh Belanda, dengan asumsi bahwa mereka dipekerjakan di perkebunan atau industri yang diadakan oleh pemerintah kolonial atau pengusaha Belanda, tentunya mereka perlu menghadirkan orang-orang Arab dalam jumlah yang besar untuk dipekerjakan di dalam perkebunan dan industri kolonial yang jumlahnya banyak itu. Terlebih lagi jika memang betul orang-orang Belanda tidak mau mempekerjakan masyarakat pribumi. Masalahnya, hal semacam ini tidak disebutkan di sumber-sumber sejarah yang ada dan tidak pernah didiskusikan pula oleh para akademisi. Hendaknya mereka yang membuat klaim semacam ini menghadirkan bukti dan menunjukkan sumber-sumber yang terpercaya tentang hal ini. Adapun pekerjaan di pemerintahan hampir sepenuhnya dihindari oleh orang Arab. Van den Berg misalnya menulis, di Pulau Jawa saya hanya mengenal 2 pegawai pemerintah yang berasal dari Arab, yaitu Bupati Magelang dan Patih Brebes. Keluarga Bupati Cianjur meskipun berasal dari Arab sudah menjadi orang Jawa sehingga tidak mempunyai perasaan seperti orang Arab pada umumnya. Raffles menyebutkan dalam The History of Java bahwa di antara orang Arab banyak pedagang tetapi mayoritas adalah ulama. Lalu apakah kita hendak mengatakan bahwa seluruh pegawai pemerintah kaum pribumi sebagai antek Belanda? Pada abad ke-19, ketika jumlah orang-orang Arab meningkat di Hindia Belanda, mereka diharuskan tinggal di distrik yang terpisah di kota-kota besar, dan mereka harus memohon surat jalan untuk bepergian. Kebijakan ini dikenal sebagai Weekendstelsel dan Passenstelsel. Mereka biasanya tidak diizinkan atau dipersulit untuk pergi ke kawasan pedesaan yang menjadi pemukiman utama masyarakat pribumi.
Mereka tidak menghendaki masyarakat Arab bercampur dengan masyarakat pribumi. Kalaupun ada pengaruh yang mungkin diberikan oleh orang-orang Arab terhadap penduduk pribumi, hal itu umumnya dalam bentuk yang tidak disukai oleh Belanda. Karena itulah pada tahun 1904, Snoeck-Horgogne menulis, "Hendaknya jangan dikira bahwa pembatasan pusat perdagangan dan beberapa kota dengan kampung yang khusus dapat menghalangi segala keburukan. Justru di tempat-tempat itulah ditemukan orang pribumi biasa yang lebih terpelajar berasal dari segala daerah. Dan dari situlah pengaruh Arab lebih berbisa pada kalangan luas daripada keadaan lain. Andaikan belum ada orang Arab yang bermukim di Nusantara ini, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk menolak mereka."